Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad Rasyana dengan NIM 232248085. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis manajemen risiko IT pada aplikasi CPD Kejaksaan Republik Indonesia. CPD atau Sistem Informasi Persuratan dan Disposisi Elektronik adalah sistem yang dirancang untuk mendukung proses administrasi di kejaksaan. CPD memiliki fungsi utama yaitu pengelolaan surat masuk dan keluar, otomasi penumeran surat, disposisi elektronik, monitoring dan pelacakan status surat, serta penyimpanan arsip secara digital. CPD menghadapi berbagai risiko terkait keamanan informasi yang dapat berdampak pada operasional dan reputasi instansi. Risiko seperti akses tidak sah, kebocoran data, serangan phishing, atau kerentanan dalam integrasi sistem eksternal dapat mengancam keandalan aplikasi. CPD yang mengelola informasi sensitif seperti administrasi perkara memerlukan tingkat keamanan tinggi sesuai dengan standar hukum dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, manajemen risiko IT menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan pada aplikasi CPD. Tujuan dari manajemen risiko IT pada aplikasi CPD adalah identifikasi potensi ancaman, evaluasi tingkat risiko, dan merancang langkah mitigasi yang efektif guna melindungi sistem dari ancaman keamanan. Kami menggunakan Autoclave Allegro sebagai framework yang memiliki metodologi berbasis aset yang merancang dan mendukung organisasi dalam mengelola risiko informasi secara terfokus. Framework ini memberikan pendekatan terstruktur dalam memahami konteks organisasi, mengidentifikasi aset informasi, menganalisis ancaman, dan menentukan strategi mitigasi yang efektif. Octave Allegro memiliki 4 tahap. Yang pertama adalah menentukan faktor-faktor penggerak atau drivers. Yang kedua adalah profil aset. Ketiga adalah mengidentifikasi berbagai ancaman. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi dan mitigasi dari risiko. Untuk melakukan analisis manajemen keamanan risiko, hal yang pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan data melalui wawancara pada tim Cyber Pusat Data dan Statistik Kriminal atau Skrimti Kejaksaan Republik Indonesia. Dan yang kedua adalah merangkum data yang sudah dikumpulkan hasil dari wawancara dengan pihak Skrimti Kejaksaan. Dan yang terakhir adalah menganalisa hasil rangkuman tersebut untuk memastikan bahwa aplikasi CPD beroperasi dengan aman, andal, dan sesuai kebutuhan strategi kejaksaan. Pada tahapan analisis manajemen keamanan, berdasarkan Octave Allegro terdapat 8 langkah. Yang pertama adalah menentukan kriteria pengukuran risiko. Langkah ini bertujuan untuk memberikan dasar yang objektif dalam menilai tingkat risiko berdasarkan dampak yang mungkin terjadi pada setiap area. Penentuan prioritas area dampak dibagi menjadi 4 nilai. Dengan nilai terendah itu keuntungan, nilai 1, selanjutnya adalah waktu dengan nilai 2, ketiga adalah kepercayaan masyarakat dengan nilai 3, dan 4, reputasi dengan nilai 4. Langkah selanjutnya yaitu mengembangkan profil aset informasi. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi aset-aset informasi yang dianggap kritis bagi operasional aplikasi CPD milik kejaksaan. Aset informasi ini mencakup semua komponen yang mendukung keberlangsungan fungsi aplikasi, baik dari aspek sumber daya manusia, prosedur, data, perangkat lunak, perangkat keras, dan infrastruktur jaringan. Langkah ketiga adalah mengidentifikasi kontainer aset informasi. Tabel-tabel yang disajikan dalam langkah ini merangkum peta lingkup risiko berdasarkan aspek teknis, fisik, maupun pengguna. Informasi ini menjadi landasan untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu mengidentifikasi ancaman yang dapat mempengaruhi aset informasi tersebut. Kontainer aset ini mencakup 3 aspek utama, yaitu teknis, fisik, pengguna. Langkah keempat yaitu mengidentifikasi area yang menjadi perhatian. Area perhatian ini merupakan kondisi atau situasi yang dapat memberikan risiko signifikan terhadap keberlanjutan operasional dan keamanan aplikasi CPD. Identifikasi ini membantu organisasi memahami potensi skenario ancaman yang dapat mempengaruhi aset informasi, baik dari segi teknis, prosedural, maupun dari segi pengguna. Langkah kelima yaitu mengidentifikasi skenario ancaman. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi skenario ancaman yang dapat mempengaruhi keamanan aset informasi aplikasi CPD. Pada langkah ini, setiap area perhatian atau area of concern diidentifikasi berdasarkan probabilitasnya, means-nya, motifnya, outcome-nya, dan aktor maupun security requirement. Langkah keenam yaitu mengidentifikasi risiko. Langkah ini bertujuan untuk menentukan dampak dari skenario ancaman yang telah diidentifikasi sebelumnya. Aktivitas ini berfokus pada analisis konsekuensi yang mungkin timbul akibat apabila ancaman benar-benar terjadi, sehingga organisasi dapat memahami dampak risiko terhadap akses aset informasi kritis. Dalam konteks aplikasi CPD, kejaksaan setiap skenario ancaman dievaluasi untuk menggambarkan potensi kerugian atau gangguan, baik dari segi teknis, operasional, maupun kepercayaan masyarakat. Dampak ini menjadi dasar untuk menetapkan prioritas dalam pengelolaan risiko dan merancang strategi mitigasi yang lebih spesifik. Yang langkah 7 adalah menganalisis risiko. Langkah ini bertujuan untuk menganalisis risiko secara kuantitatif dan memberikan penilaian risiko relatif terhadap skenario ancaman yang telah diidentifikasi. Risiko-risiko tersebut dinilai berdasarkan dampaknya pada setiap area dampak. Penilaian dilakukan dengan memberikan bobot pada tingkat keparahan masing-masing area dampak. Tingkat keparahan area dampak rendah dengan nilai 1,
tingkat keparahan area dampak menengah dengan nilai 2 dan tingkat keparahan area dampak tinggi dengan nilai 3. Untuk mendapatkan atau menganalisis risiko secara kuantitatif, kita dapat mengalihkan tingkat keparahan area dampak dengan prioritas area dampak sehingga mendapatkan skor risiko relatif dari masing-masing risiko aset informasi. Sehingga setelah kita gunakan risiko aset informasi tersebut ke 8-nya pada aplikasi SPD itu, kita bagi berdasarkan konsekuensinya, kita identifikasi tingkat keparahannya serta area dampaknya. Selanjutnya dapat kita hitung risiko aset informasi tersebut dengan mengalihkan tingkat keparahan dengan area dampak. Sebagai contoh, risiko aset informasi eksploitasi celah keamanan pada aplikasi dengan konsekuensi kerusakan sistem akibat eksploitasi celah perangkat lunak, tingkat keparahan tinggi yaitu 3, nilainya 3, dan area dampak reputasi dengan nilai 4 dikalikan sehingga mendapatkan skor 12. Konsekuensi dari risiko aset informasi eksploitasi celah keamanan pada aplikasi selanjutnya dijumlahkan sehingga mendapatkan skor risiko relatif risiko tersebut yaitu 30. Begitupun selanjutnya dengan ke-7 dan risiko aset informasi seperti bocornya hak akses seperti username atau password, penyalahgunaan data surat elektronik oleh pegawai yang memiliki akses melebihi kebutuhannya, kegagalan backup data akibat prosedur yang tidak sesuai, risiko penyerapan data pada jaringan VPN, integrasi REST API yang tidak aman dengan sistem eksternal, akses tidak sah ke server berbasis cloud, kesalahan pengguna akibat kurangnya pemahaman terhadap kebijakan keamanan. Ke-8, risiko tersebut kita rekap sehingga kita mendapatkan gambaran prioritas risiko berdasarkan dampaknya pada area reputasi, kepercayaan masyarakat, waktu, dan keuntungan. Risiko dengan skor yang tinggi harus menjadi prioritas dalam penentuan respon risiko serta strategi mitigasi. Langkah ke-8 atau yang terakhir itu memilih pendekatan mitigasi yang akan dilakukan. Langkah ini bertujuan untuk menentukan respon terhadap risiko yang sudah dianalisis. Langkah ini mencakup penentuan kategori risiko berdasarkan skor risiko relatif dan probabilitasnya, serta pemilihan pendekatan mitigasi yang paling sesuai. Pendekatan mitigasi yaitu pada kategori 2, selanjutnya juga ada kategori 1 yaitu avoid, kategori 3 adalah transfer, dan kategori 4 adalah accept atau menerima risiko tersebut. Dari ke-8 area of concern atau risiko tersebut, selanjutnya kita klasifikasi kembali untuk mendapatkan respon risiko yang sesuai berdasarkan probabilitas dan skor risiko relatif. Sebagai contoh, eksploitasi celah keamanan pada aplikasi dengan skor risiko relatif 30 dan probabilitas risiko tinggi mendapatkan kategori 1, sehingga respon risiko yang terbaik adalah dengan avoid atau menghindari potensi ancaman sehingga menjadi prioritas tertinggi untuk memperkuat keamanan pada sektor tersebut. Selain itu, contoh yang lainnya adalah kesalahan pengguna akibat kurangnya pemahaman terhadap kebijakan keamanan dengan skor risiko relatif rendah yaitu 20 dengan probabilitas risiko menengah mendapatkan kategori 2 yaitu mitigate, sehingga risiko tersebut dapat kita selesaikan atau respon yang terbaik dilakukan adalah dengan mengurangi risiko tersebut atau mitigate. Berdasarkan analisis tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa risiko dengan prioritas tinggi dan probabilitas yang signifikan seperti eksploitasi celah keamanan pada aplikasi oleh pihak eksternal atau internal serta penyadapan data pada jaringan VPN dapat menyebabkan kerugian besar termasuk kerugian sistem, gangguan operasional, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan. Risiko dengan tingkat prioritas menengah seperti bocornya hak akses pengguna dan penyalahgunaan data surat elektronik juga memerlukan tindakan mitigasi untuk mengurangi dampak terhadap operasional dan keamanan informasi. Melalui langkah-langkah tersebut, aplikasi SPD dapat terus mendukung operasional Kejaksaan RI secara aman dan andal sejalan dengan kebutuhan strategi organisasi. Baik, sekian analisis risiko keamanan informasi menggunakan metode Octave Allegro. Terima kasih.